Para peserta seleksi PPK dari berbagai kecamatan ini sedang bersiap-siap untuk mengikuti CAT yang dilaksanakan KPU Nganjuk di SMK Negeri 1 setempat. Dalam prosesnya, para peserta harus mengisi daftar hadir yang disediakan panitia. Selanjutnya, peserta menerima oleh panitia sebelum mengikuti CAT. Sebelumnya, KPU Kabupaten Nganjuk melakukan pendaftaran PPK melalui aplikasi Si Akba yang dirilis oleh KPU RI di Kabupaten Nganjuk. Ada 1.322 orang pendaftar melalui aplikasi Si Akba tersebut. Para peserta CAT ini merupakan pendaftar yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi dari 20 kecamatan sekabupaten. Total jumlah peserta CAT ini sebanyak 655 orang. Pujiono, Ketua KPU Kabupaten Nganjuk menjelaskan, setelah pelaksanaan CAT pihaknya akan mengumumkan 15 peserta dari setiap kecamatan yang berhak mengikuti tahap seleksi selanjutnya, yaitu tes wawancara. Kemudian pihaknya akan mengumumkan 5 orang yang dinyatakan lolos menjadi PPK di setiap kecamatan. Hari ini KPU Kabupaten Nganjuk melaksanakan tes tertulis dengan model CAT berbasis komputer, tes berbasis komputer untuk calon anggota PPK se-Kabupaten Nganjuk. Jumlahnya sekitar 655 orang yang terbagi menjadi 5 sesi. Sesi pertama tadi sudah kita mulai tepat pukul 8.30. Nanti sesi terakhir jam 17.30. Terkait peserta calon PPK itu melalui proses apa saja Pak untuk menjadi seorang PPK itu? Ya, kemarin pendaftaran sudah dimulai dari tanggal 20 sampai 29 November ya. Mereka mendaftar secara online menggunakan aplikasi Siakba yang yang dirilis oleh KPRI begitu sebagai alat bantu pendaftaran. Dari sana KPU Nganjuk mendapatkan 1.322 pendaftar. Lalu dari 1.322 itu yang lolos seleksi administrasi, berkasnya lengkap, ya tidak ada kekurangan, itu sebanyak 655 orang. Nanti setiap kecamatan dibutuhkan berapa orang Pak? Ya, anggota PPK itu jumlahnya 5. Nanti akhirnya dari ini kan seleksi tertulis ya melalui CAT akan diumumkan maksimal atau paling banyak sebanyak 15 orang per kecamatan untuk selanjutnya ke tahap wawancara. Dari tahap wawancara itu lalu nanti diumumkan 5 orang sebagai calon terpilih anggota PPK. Jadi per kecamatan adalah 5 anggota. Nah, kalau kita 20 kecamatan, maka seluruh PPK, anggota PPK se-Kabupaten itu sebanyak 100 ya, 5 kali 20. Sementara itu, Misbahul Munir, peserta dari Kecamatan Ngetos, mengapresiasi proses CAT KPU Nganjuk ini karena setelah seleksi dinilai langsung diumumkan. Tadi mengikuti peserta dari seleksi PPK ya Pak ya? Ya betul, dari Kecamatan Ngetos. Ini bisa dijelaskan terkait tadi prosesnya bagaimana? Alhamdulillah yang diselenggarakan oleh KPU sangat luar biasa karena bersifat terbuka. Semua peserta yang mengikuti langsung keluar nilainya. Mungkin bisa dijelaskan peserta harus melalui apa saja terkait seleksi ini tadi? Pertama, seleksi pertama adalah pemberkasan. Setelah lulus dari pemberkasan, selanjutnya adalah mengikuti tes tulis ini. Peserta datang dengan mengisi daftar hadir, menyerahkan KTP, terus kemudian mengisi formulir, kemudian diberi ID card semacam ini, dan di belakangnya sudah ada password yang akan ditempati. Absen daftar hadir masuk di ruangan dan tanda tangan masuk ke ruang yang telah ditentukan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh KPU. Dewi Irawati, peserta seleksi PPK dari Kecamatan Sawahan, menjelaskan teknis pelaksanaan berjalan lancar. Ia berharap KPU Nganjuk melakukan double check dalam mengoreksi hasil CAT ini. Peserta sendiri melakukan proses bagaimana untuk ujiannya tadi? Untuk ujiannya itu peserta itu menggunakan komputer kita, dan di situ tuh kita diberi soal tentang kepemiluan, juga tentang wawasan kebangsaan, dan juga masih banyak lagi sih, analisisnya juga ada gitu.
Ada berapa soal tadi? Ada 75 aja. Iya. Terkait ujian tadi berjalan lancar atau ada hambatan? Alhamdulillah dari segi teknis lancar, cuman ada beberapa soal yang mungkin ada ya typo ataupun di situ tuh mungkin ada kelalaian sedikit gitu dalam jawabannya, jadi sempat bingungnya di situ hambatannya. Harapan dari Mbaknya sendiri terkait ujian ini bagaimana? Harapannya saya sangat setuju sekali terkait KPU yang mengadakan ujian tes ini sebelum masuk PPK, karena kan kalau sebelum-sebelumnya itu kan langsung gitu ya. Nah, jadi mungkin lebih ditingkatkan lagi kayak misalnya terkait soal dan jawabannya itu mungkin diselaraskan lagi apakah itu sudah benar-benar, jadi dicek ulang bila perlu double check gitu. Jadi terima kasih banyak KPU udah banyak banget bantuin kita juga banyak belajar dari ujian ini. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV.